Kali ini aku akan membahas salah satu film tentang sejarah umat Islam yang dibuat oleh Osman Kaya yang berasal dari negara Turki. Film ini berfokus kepada perjuangan pasukan khusus Utsmani yang dikirim oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menghentikan kezaliman dan pemberontakan yang dilakukan oleh Vlad. Pasukan khusus ini disebut sebagai Deliler. Ini adalah pasukan yang ditugaskan di garis paling depan di medan perang, yang bertindak sebagai pasukan kejut dengan teknik bertarung yang sangat kuat. Dan inilah. Film dibuka dengan memperlihatkan Sultan Muhammad Al-Fatih dan Pangeran Vlad III kecil yang tumbuh dan belajar bersama. Keberadaan Pangeran Vlad III di Kesultanan Turki Utsmani ini dikarenakan Raja kedua menyerahkan dua anaknya, yaitu Rado dan Vlad III kepada Sultan Murad II sebagai bukti jaminan kesetiaan kepada khilafah Turki Utsmani. Dan saat dia kembali ke Valencia sebagai pemilik tahta, dia menggunakan ilmu yang didapat dari Kesultanan Turki untuk memberontak dan memerangi khilafah Turki Utsmani. Puncaknya, dia telah membunuh duta besar utusan Turki Utsmani yang dikirim. Sultan Muhammad Al-Fatih memperingatkan Pangeran Vlad III agar tidak terus melakukan kezaliman. Duta besar itu dibunuh karena beliau menolak membuka sorban di hadapan Pangeran Vlad III, hingga membuat Pangeran Vlad III marah dan memaku kepala duta besar itu. Perilaku Pangeran Vlad III itu membuat Sultan Muhammad Al-Fatih geram dan memerintahkan Baba Sultan. Baba Sultan itu merupakan salah satu orang kepercayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mengerahkan pasukan khusus Utsmani yaitu Deliler untuk mengakhiri kezaliman yang dilakukan oleh Pangeran Vlad III. Setelah Baba Sultan diberi tugas, beliau langsung memanggil para anggota Deliler yang tersebar di seluruh penjuru negeri untuk berkumpul. Di atas sebuah bukit, mereka berkumpul untuk mendapatkan perintah dari Sultan Muhammad Al-Fatih yang disampaikan oleh Baba Sultan. Ternyata Deliler hanya beranggotakan 7 orang, di mana ketua Deliler bernama Gofur yang mempunyai penampilan barbar dengan menggunakan aksesoris sayap berwarna hitam. Sedangkan 6 orang lainnya bernama Asgar, Geziler, Bulgari, Kongdar, Suskun, dan anggota yang paling muda bernama Aziz. Setelah mendapatkan arahan dan wejangan dari Baba Sultan, mereka pergi ditemani oleh orang kepercayaan Baba Sultan bernama Kuman. Perjalanan yang akan mereka tempuh sangatlah jauh, dimulai dari Edriani, Turki menuju Targoviste, Rumania. Perjalanan jauh itu mereka tempuh dengan berkuda. Di tempat yang berbeda, Pangeran Vlad III menemui seorang alkemis. Rupanya Pangeran Vlad III sedang mengembangkan sebuah senjata rahasia yang berbahan tikus dan lumut merah. Atas perintah Pangeran Vlad III, para prajuritnya mendatangi sebuah desa untuk meminta bantuan kepada penduduk desa, di mana penduduk desa diminta untuk mengumpulkan tikus sebanyak-banyaknya dengan imbalan sekantong emas. Wow, siapa yang gak mau ya? Setelah mengumpulkan banyak tikus dan memberikannya kepada para prajurit Walesia, salah satu penduduk yang sudah sepuh menagih upah emas yang dijanjikan. Akan tetapi hal tersebut disaksikan secara diam-diam oleh seorang bocah laki-laki. Sementara itu, Pangeran Vlad III sedang berbincang dengan istrinya Elizabeth. Pangeran Vlad III mengatakan kepada istrinya jika senjata rahasianya sudah siap, maka dengan sangat mudah Kesultanan Turki Utsmani dapat dijatuhkan. Selain itu, Pangeran Vlad III mengatakan bahwa dia tidak mau bekerja sama dengan Paus dan tidak mau menjadi pesuruh Paus. Pangeran Vlad III sama sekali tidak percaya dengan Paus karena beranggapan bahwa dia adalah murka Tuhan di dunia. Di suatu tempat, para Deliler beristirahat serta berteduh dari hujan deras yang membasahi bumi. Sementara Asgar terlihat membasahi seluruh tubuhnya dengan air hujan. Hal itu beliau lakukan karena masih berduka telah kehilangan saudaranya di medan pertempuran. Setelah diajak oleh Garda untuk mengisi perut dengan sedikit makanan, barulah Asgar berteduh. Setelah mereka semua berkumpul, Garda memutuskan rute yang akan mereka pilih untuk menuju Targoviste. Dan rute yang beliau pilih adalah rute yang paling berbahaya yang banyak terdapat para prajurit Dracula. Salah satu puncak bukit terlihat pasukan Dracula yang akan menjarah sebuah desa.
Tak lama setelah itu datanglah para Deliler. Terlihat yang tadinya desa itu damai dan indah, sekarang sudah menjadi desa yang porak-poranda. Melihat hal itu, dia langsung menuju ke desa dan menyelamatkan seorang penduduk yang bernama Alessia. Setelah berhasil mengalahkan prajurit Dracula, mereka melihat Alessia sedang menangis di depan ayahnya yang sudah terbujur kaku. Sementara sebagian mencari penduduk lainnya yang selamat. Suskun berhasil menemukan seorang bayi yang masih dalam dekapan ibunya yang menjadi korban prajurit Dracula. Saat Suskun memegang wajah bayi itu, Suskun kembali akan masa lalu yang membuat dia trauma. Bukannya membantu, pria itu justru membunuh ibunya Suskun, yang membuat Suskun akhirnya tidak bersuara. Penduduk yang berhasil diselamatkan dari desa itu hanya ada Alessia dan sang bayi. Sementara itu, di tempat sang alkemis, Putri Elizabeth datang berkunjung untuk memastikan senjata rahasia Pangeran Dracula telah siap untuk digunakan. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh bocah laki-laki. Bocah itu berlari ke sebuah pasar dan menemui kakeknya yang sedang berjualan ikan di sana. Setelah itu, si bocah yang bernama Eren Yeager menceritakan semua yang dilihat dan didengar kepada sang kakek. Setelah itu, sang kakek pergi ke sebuah gereja untuk bertemu dengan seorang pastor. Kedatangan sang kakek ke sana untuk memberikan seekor ikan yang cukup besar, yang dimana di dalamnya itu terdapat secari kertas. Sementara itu, di istana Pangeran Satiga, ada seorang prajurit yang berhasil melarikan diri. Dia melaporkan kepada Pangeran Dracula kalau semua teman-temannya telah terbunuh saat sedang melawan sekelompok pria berpenampilan aneh dan bertarung seperti monster. Karena tidak bisa menyebutkan berapa jumlah pria aneh itu, Pangeran Dracula menawarkan minuman untuk si prajurit. Singkat cerita, Deliler pun tiba di sebuah perkampungan Gipsy. Meskipun mereka sedang mengadakan pesta pernikahan, mereka menyambut kedatangan Deliler dengan baik. Walaupun mereka sempat tertegun karena mungkin heran ya dengan penampilan Deliler yang dinilai aneh oleh mata mereka. Malam pun tiba. Saat Deliler sedang berkumpul di depan api unggun dan Konggar sedang bersenandung, datanglah seorang pria menawarkan minuman. Tapi Asgar memberikan isyarat agar Aziz tidak meminumnya. Meski kepala kampung memberitahu Deliler kalau pria itu adalah pengungsi yang lari dari kezaliman Pangeran Dracula, sepertinya Deliler tetap curiga dengan pria itu. Asgar yang sendirian dihampiri oleh Alessia. Alessia bertanya kepada Asgar, apakah dia punya keluarga selain Deliler? Dari jawaban Asgar, kita jadi tahu ternyata beliau sudah kehilangan keluarganya sejak umur 6 tahun. Di malam yang sama, di tempat sang alkemis beristirahat, terlihat seorang pria yang menyebut nama Fiorel. Lalu sang alkemis mengambil daging pria itu untuk diberikan kepada para tikus. Perbuatan yang sangat keji itu diamati oleh pastor yang waktu itu bertemu. Ada seorang utusan dari Paus Vatikan Roma. Kedatangannya itu untuk memberikan sebuah mahkota yang merupakan penghargaan tertinggi dari Paus. Pangeran Dracula telah dianggap sukses mengusir orang-orang kafir Turki dari wilayah kekuasaannya. Paus juga menjadikan Pangeran Dracula sebagai pelindung dari seluruh dunia Kristen. Tapi Sobat Zona tahu apa yang terjadi? Ternyata penghargaan itu ditolak loh oleh Pangeran Dracula. Dia bukanlah pelindung atau pesuruh bagi siapapun. Dia bahkan mengancam Paus. Jika kau tidak mengakui Pangeran Dracula sebagai anak Tuhan yang telah menghancurkan Turki Utsmani, Pangeran Dracula akan menyerang Paus sebagai target berikut. Oke, kita kembali kepada Deliler, di mana mereka akan melanjutkan perjalanan. Asgar berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala urusannya dimudahkan. Alessia dan sang bayi tinggal bersama para Gipsy, karena orang Gipsy di kampung itu baik dan bisa dipercaya. Alessia tidak bisa mengikuti Deliler karena kehidupan yang dijalani oleh Deliler itu penuh dengan bahaya. Suskun yang sudah menganggap si bayi sebagai anaknya sendiri ingin membawa si bayi bersamanya, tapi Kasdar tak menginginkan hal itu. Menurutnya, si bayi itu lebih baik dititipkan di kampung agar berada dalam kondisi yang aman.
Setelah meninggalkan perkampungan Gipsy, mereka beristirahat di sebuah lembah. Sedikit terjadi percakapan antara Kasdar dan Suskun untuk menanyakan alasan kenapa Geziler selalu menutup mata pada siang hari. Ternyata hal itu dilakukan Bulgari untuk menghormati bulan agar bulan itu tidak merasa sedih dan berpikir tidak ada yang melihat keindahannya. Saat Asgard berusaha menghibur Suskun yang sedang bersedih karena terpisah dari sang bayi, Kongar membuat sebuah lelucon untuk menghibur. Suskun kemudian tertawa dengan lelucon yang dibuatnya sendiri. Tetapi Asgard menganggap perbuatan itu tidak tepat pada waktunya, sehingga membuat Asgard sedikit marah. Kasdar yang bijaksana mencoba meredam amarah Asgard kepada Kongar. Saat Kuman sedang beristirahat, secara tak sengaja beliau tertidur. Di dalam mimpi, beliau didatangi oleh Baba Sultan. Baba Sultan mengingatkan Kuman agar beliau bisa mengayomi dan melindungi para Deliler. Setelah mendengar hal itu, Kuman langsung terbangun. Suskun yang melihat hal itu menyadari akan terjadi sesuatu. Dan benar saja, Kongar terluka karena melindungi Asgard. Kuman berusaha mengobati Kongar yang terluka dengan cara tradisional. Di hari berikutnya, Deliler beristirahat di sebuah kedai, di mana kedai itu menyediakan hiburan berupa pertarungan gulat. Pegulat yang baru saja memenangkan pertarungan dengan sombong dan tinggi hati, menantang semua yang ada di kedai itu untuk bertarung dengannya. Bahkan dia berani menantang para tamu yang sedang menikmati makanan. Saat pegulat itu mengatakan, "Kalian seperti yatim piatu yang kelaparan," emosi Suskun pun tak terbendung. Pegulat tidak tahu kalau yang dia tantang itu adalah pasukan khusus yang sudah banyak mengalami pertarungan dan memenangkannya. Ada yang tahu pertarungan itu dimenangkan oleh siapa? Betul, siapa lagi kalau bukan Suskun? Yeay! Singkat cerita, mereka beristirahat di pinggiran sungai. Ajis mendapatkan tugas untuk mencari air bersih. Saat dia mengambil air, ternyata ada pria yang di belakangnya yang ia temui di kampung Gipsy. Sebagai orang yang telah membesarkan Ajis, Geziler langsung mendapatkan firasat buruk terhadap anak didiknya itu. Dan benar saja, secara mengejutkan di tempat itu sudah ada beberapa prajurit Pangeran Dracula. Lalu Ajis berhasil ditangkap oleh mata-mata Pangeran Dracula dan dibawa ke sebuah gua untuk diinterogasi. Meskipun jarinya sudah dipotong, Ajis sama sekali tak memberikan informasi. Kedatangan Deliler di sana untuk menemui sang pastur, ternyata itu adalah teman mereka yang sedang melakukan penyamaran. Saat mereka sedang mengobrol, Eren yang dari awal sangat mengagumi Deliler karena telah banyak mendengar dari cerita sang kakek, hanya bisa terdiam memandangi mereka. Isa pun datang dengan diantar oleh Eren. Para Deliler pun tiba di sebuah rumah persembunyian di pinggiran sungai. Di sana mereka sedang membahas strategi untuk mengalahkan Pangeran Dracula. Para ahli memberikan informasi kepada wilayah bahwa Pangeran Dracula sedang membuat senjata rahasia. Pangeran Dracula akan menyebarkan wabah penyakit yang dibawa oleh tikus-tikus hasil percobaan alkemis yang akan digunakan untuk membunuh semua musuhnya tanpa terkecuali. Saat matahari terbit, Deliler pergi untuk menuju medan perang. Sebelum pergi, Kasdar memberikan sayapnya kepada Eren sebagai hadiah karena telah membantu mengumpulkan informasi. Di tempat yang berbeda, Pangeran Dracula sedang berdoa menurut kepercayaannya. Dia berdoa di antara dua bukit dengan menghadap sebuah danau yang sangat luas. Sementara itu, para ahli pergi ke tempat alkemis melakukan penelitian. Sayangnya tempat itu sudah kosong. Tak terlihat alkemis berada di sana. Kemudian mereka menyebarkan bubuk masiu untuk menghancurkan tempat itu. Di sebuah tempat di akhir telah tiba untuk melawan pertarungan, terlihat pasukan Pangeran Dracula yang banyak. Tidak sebanding dengan jumlah Deliler yang kini hanya ada 5 orang. Terlihat Ajis sudah dalam keadaan yang memprihatinkan karena mengalami penyiksaan oleh mata-mata Pangeran Dracula. Meski begitu, Ajis masih bisa tertawa. Ketika Pangeran Dracula mendekati Ajis, anggota Deliler mengucapkan sumpah mereka di depan medan perang. Lalu datanglah anggota ke-6 Deliler yang sudah kembali pulih dan dia adalah Kongar.
Saat pihak Pangeran Dracula merasa sudah menghentikan Delilah, di balik asap muncul pasukan Usmani yang membantu mereka. Di momen ini kita dapat melihat kekuatan anggota Delilah yang bisa kita ibaratkan satu orang pasukan Delilah setara dengan 100 pasukan atau mungkin lebih dari itu. Dengan mudah mereka mengalahkan satu persatu prajurit musuh. Setelah cukup banyak mengalahkan musuh, Mubaris bertarung dengan Sang Mata-Mata. Hasil yang sudah bisa ditebak, Mubaris mengalahkan Sang Mata-Mata. Sementara Suskun saat melihat orang kepercayaan Dracula, dia kembali teringat dengan orang yang telah membunuh ibunya. Rupanya orang kepercayaan Pangeran Dracula itu adalah orang yang telah membunuh ibu Suskun di masa lalu. Dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Tapi pada akhirnya Suskun berhasil mengalahkan orang nomor 1 kepercayaan Pangeran Dracula itu. Wah, akhirnya dengan sejelaskan ya geng. Setelah itu Gofur menargetkan panggilan ketiga sebagai lawannya. Gofur sempat terpojok saat melawan Pangeran Dracula itu. Nama besar Pangeran Vertiga berbanding lurus dengan keahliannya, yaitu memainkan pedang di medan pertempuran. Tapi itu tidak membuat pasukan Delilah gentar melawan pasukan Dracula. Saat Pangeran Dracula akan melancarkan serangan terakhir kepada Gofur, namun Gofur bisa berhasil membalikan keadaan meskipun sudah tak berdaya. Pangeran Vertiga tetaplah sang The Real Dracula. Gofur akhirnya mengakhiri kezaliman Pangeran Dracula untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama Suskun membisu, akhirnya beliau berteriak. Kemenangan telah diraih oleh pihak Turki Utsmani dan cerita Vertiga berakhir. Film ini ditutup dengan percobaan sang alkemis yang berhasil menciptakan senjata rahasia tikus yang akan menjadi alat pemusnah massal yang sangat membuat jiwa bergejolak. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil hikmahnya dari cerita ini adalah bahwa kezaliman tidak akan abadi dan kezaliman itu akan musnah dengan keyakinan kita terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.